Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sakti Ramadana Nasution dengan NIM 2301193. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 10. Di sini kami akan membawakan materi kami tentang aldehid dan keton. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains, yang telah memberikan kami waktu untuk menampilkan presentasi kami. Di sini tentunya saya tidak sendiri. Di sini ada rekan-rekan saya yang bernama Dewanta Dwi Putra, Frans Adi Farian, M. Afrialdo, Rafli, dan Zeza Divariski. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan aldehid. Aldehid merupakan kelompok senyawa dengan gugus karbonil C sama dengan O yang diberikan dengan atom hidrogen pada ujung rantai. Sementara, keton adalah senyawa organik dengan gugus R, COR, dengan R merupakan gugus alkil. Aldehid merupakan hasil oksidasi gugus fungsi aldehid dengan berikut. Rumus molekulnya adalah CnH2nO. Tata nama aldehid. Nama sebagai alkanal atau nama UPEC. Nama alkanal seperti alkana dengan menggantikan akhiran ana dengan anal, serta nomor 1 dimulai dari gugus CHO. Contohnya 3-metil butanol dan 2,3 metil butanal. Nama sebagai aldehid atau nama trivial. Beberapa nama aldehid adalah sebagai berikut. HCHO, metanal formaldehid. CH3CHO, etanal asetaldehid. CH3, CH2, CHO, propanal propionaldehid. Isomer alkanal disebabkan oleh adanya cabang dan letak cabang. Contoh isomer butanal C4H80. Perkenalkan, nama saya Dewanta Dwi Putra, NIM 2301163. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dengan materi saya, keton. Keton merupakan senyawa organik dengan struktur RCOR diaksen, di mana R dan R diaksen dapat merupakan substituen yang mengandung karbon. Gugus fungsinya disebut juga sebagai gugus karbonil dan digambarkan sebagai berikut yang berada di samping kita ini. Senyawa ini disebut juga sebagai alkanon. Oleh karena itu, dapat menggunakan nama alkana yang sesuai dengan jumlah atom C-nya dan akhiran A diganti dengan on. Contohnya sebagai berikut. Etana menjadi etanon, metana menjadi metanon, propana menjadi propanon, butana sebagai butanon, dan lain-lain. Kamu juga bisa menamai senyawa ini dengan menyebutkan gugus alkil R dimulai sesuai abjad dan diikuti sebagai keton. Berikut tata nama UPAC dan trivial keton yang berada gambar berikut ini. Gambar pertama, UPAC-nya propanon, trivialnya aseton. Gambar kedua, UPAC-nya 2 butanon, trivialnya etil metil kenon. Gambar ketiga, UPAC-nya 3 pentanon, trivial dietil keton. Gambar keempat, UPAC-nya 2 pentanon, trivialnya metil propil keton. Sifat aldehid dan keton. Aldehid dan keton memiliki beberapa sifat. Di antaranya ada juga beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat aldehid. Yang pertama, berwujud gas pada suhu kamar. Suhu yang lebih banyak berwujud cair. Suhu kamar berkisaran 20 hingga 25 derajat Celcius. Yang kedua, titik didih dan titik leleh lebih rendah dari senyawa alkanol dengan jumlah atom C yang sama atau atom karbon. Yang ketiga, merupakan senyawa polar. Yang keempat, termasuk senyawa elektrolit. Yang kelima, tidak membentuk ikatan hidrogen antar senyawa alkanal. Selanjutnya ada sifat dari keton. Sifat keton yang pertama yaitu wujudnya memiliki sifat fisika yang hampir sama untuk molekul yang bersesuaian. Yang kedua, titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif sama.
Yang ketiga, termasuk senyawa polar dan larut dalam air. Yang keempat, termasuk senyawa non-elektrolit. Yang kelima, antar senyawa keton tidak terjadi ikatan hidrogen. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian industri dan farmasi. Yang pertama tuh kegunaan aldehid dalam industri. Itu bakal lain. Itu senyawa formaldehyda yang digunakan dalam plastik, pelapis dan perekat yang banyak digunakan. Selanjutnya itu ada formaldehida. Ini paling sering kita gunakan untuk membuat formalin yang merupakan larutan formaldehida 40% dalam air. Selanjutnya fotografi dan pengujian narkoba, ini keduanya itu menggunakan formaldehida. Selanjutnya banyak proses industri seperti pembuatan lem, penyamakan, dan produk polimer menggunakan aldehid sebagai perkusornya. Selanjutnya kegunaan keton dalam industri. Yang pertama itu ada butanon atau metil etil keton, adalah pelarut populer yang digunakan antara lain dalam produksi tekstil, vernis, pengencer, cat, lilin parafin, dan plastik. Yang selanjutnya itu ada sikloheksanon, suatu keton siklik digunakan untuk membuat nilon. Selanjutnya keton umumnya digunakan dalam industri kecantikan serta pengobatan untuk hal seperti pengupasan kimiawi dan perawatan jerawat. Selanjutnya kegunaan aldehid dan keton dalam bidang farmasi kesehatan. Yang pertama itu intesida, antiseptik, dan fungsida. Semuanya bekerja dengan aldehida seperti aldehyde. Ini mempunyai membran sel dan dinding sel bakteri dan jamur, mencegahnya bekerja dengan baik. Kecanduan opiat diobati dengan keton metadon. Hormon dopamin dilepaskan secara berlebihan oleh opiat. Metadon mengikat reseptor dopamin di otak, menghilangkan kebutuhan fisik pengguna akan opiat. Selanjutnya progesteron, testosteron, koristron, dan aldosteron adalah hormon steroid yang bersifat keton. Dampak lingkungan dan kesehatan dari aldehid dan keton. Aldehid ini memiliki dampak negatif atau bahaya bagi tubuh. Aldehid bersifat karsinogen, artinya dapat menyebabkan kanker. Kemudian bersifat toksik apabila tertelan atau terhirup dalam konsentrasi tinggi. Efek toksik atau racun karena aldehid disebabkan oleh adanya penumpukan gugus karbonil dalam tubuh. Aldehid tidak mematikan, namun dapat merusak sistem serta fungsi organ tubuh. Kemudian keton juga memiliki dampak negatifnya, yaitu penyalahan aseton yang biasa dijumpai adalah sebagai penghisap. Penghisapan aseton dapat membahayakan kesehatan dan menimbulkan candu atau ketagihan. Aseton yang terhisap dan masuk ke dalam tubuh akan merusak jaringan dari saluran pernapasan hingga paru-paru. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 10. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.